Nah, kembali lagi kita ya, masih dalam pokok bahasan thunderstorm, ya, eh, terkait dengan mekanisme pemicu badai di Jakarta yang sifatnya konvektif. Ini bahagian keempat ya. Kenapa bisa terjadi badai yang sifatnya konvektif di Jakarta? Ya? Kalau tadi disebutkan bahwa indikasinya itu atau indikatornya adalah suhu yang panas di siang hari ya. Nah, di sini kita bahas bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya atau terbentuknya badai yang sifatnya konvektif untuk kasus di Jakarta itu adalah pemanasan yang tidak merata di permukaan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini dalam sebuah studi ya, yang saya lakukan, saya ukur ya berdasarkan atau berbasis model ya. Di sini kita dapati bahwa suhu untuk setiap permukaan itu berbeda-beda ya. Nah, yang tinggi tetap suhu di kota yang berwarna biru terang ya. Jadi di sini warna biru terang eh, menjelaskan suhu di kota ya. Sementara warna kuning itu adalah suhu laut ya. Kemudian warna pink atau warna merah jambu ya. Ya, itu untuk wilayah timur Jakarta ya. Wilayah timur Jakarta meliputi Bekasi ya, Cikarang. Kemudian juga warna biru ya. Warna biru ini adalah daerah atau wilayah barat Jakarta meliputi Tangerang ya, Tangerang Selatan ya. Itu termasuk dalam wilayah sebelah barat Jakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi salah satu faktor yang memicu terbentuknya badai yang sifatnya konvektif di Jakarta itu adalah pemanasan yang tidak merata di permukaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini benar ya bahwa suhu untuk setiap wilayah di kota, di laut, di wilayah barat dan wilayah timur ya, di kota, laut, wilayah barat dan wilayah timur ini memiliki suhu yang tidak sama ya. Namun demikian kita perhatikan di sini ya, suhu tinggi itu tampak jelas untuk wilayah perkotaan ya dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di ibu kota ya. Seperti wilayah timur ya, Bekasi, Cikarang ya, atau wilayah barat ya, Tangerang, Tangerang Selatan ya. Itu suhunya jauh ya, lebih rendah dibandingkan suhu di tengah kota ya. Baik itu suhu. Jadi kalau kita bandingkan suhu antara wilayah timur ya dan wilayah barat Jakarta ya, itu suhunya masih lebih rendah ya dibandingkan suhu di tengah kota Jakarta yang tinggi ya dibandingkan dua wilayah di sekitarnya barat dan timur. Jadi suhu di tengah kota itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di wilayah utara dan timur Jakarta ya. Bila dibandingkan dengan suhu di lautan ya, suhu lautan itu masih lebih rendah ya dibandingkan dengan suhu di perkotaan ya. Jadi pada siang hari jam 13, jam 1 ya suhu di kota itu mencapai 302 Kelvin ya. Sementara untuk suhu laut ya itu hanya berkisar 298,5 Kelvin ya. Jadi ada selisih sekitar berapa? 4 Kelvin ya. Jika kita bandingkan antara suhu lautan ya dengan suhu di kota ya, suhu lautan nilainya itu 4 Kelvin lebih rendah dibandingkan dengan suhu kota ya. Demikian pula jika kita komparasi atau kita bandingkan dengan suhu-suhu di wilayah barat dan timur Jakarta, itu suhunya sekitar 2 atau 1 Kelvin ya
lebih rendah dibandingkan dengan suhu di tengah kota. Ya, jadi suhu di tengah kota Jakarta itu tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya, di Laut Jawa, ya, kemudian juga di bagian barat dan timur Jakarta. Bahkan jika kita bandingkan dengan suhu di Laut Jawa, suhu di laut, ya, Laut Jawa yang berhadapan langsung di bagian utara dengan kota Jakarta, itu memiliki suhu 4 Kelvin, ya, lebih rendah dibandingkan dengan suhu di tengah kota. Ya. Jadi inilah yang menjadi pemicu ya terbentuknya badai konvektif, badai yang sifatnya konvektif di Jakarta. Jadi wilayah Jakarta ya di utaranya itu berbatasan dengan Laut Jawa, nih suhunya itu 4 Kelvin lebih rendah dibandingkan dengan suhu di tengah kota. Sementara daerah pertanian di barat daya, yaitu di Tangerang tadi dan timur laut, ya juga di Bekasi, Cikarang, yang sekarang telah mengalami konversi lahan besar-besaran juga ya, banyak gedung, ya bahkan di Tangerang itu wilayah industri, di Cikarang juga sekarang telah menjadi wilayah industri ya. Kalau dulunya itu wilayah rural atau wilayah pertanian ya. Nah, karena memiliki pemanasan yang tidak merata tadi ya, ada wilayah Jakarta di utaranya itu berbatasan dengan Laut Jawa yang memiliki suhu lebih rendah 4 Kelvin dibandingkan dengan suhu di tengah kota ya, daerah pertanian di barat dan timur laut dengan selisih suhunya sebesar 1 hingga 2 Kelvin lebih rendah dibandingkan dengan tengah kota sehingga mengalami pemanasan yang tidak merata ya. Itu kita lihat pada pukul 1 siang ya, puncak siang jam 1 ya, itu suhunya tidak merata untuk setiap wilayah di Jakarta. Nah, ini kalau kita buat penampang lintangnya dari barat ke timur ya, dari barat ke timur, dari Tangerang hingga ke Bekasi ya. Di sini kita perhatikan ya, ini suhu ya, sumbu Y suhu. Kita perhatikan bahwa suhu di tengah kota itu lebih tinggi ya, suhu di tengah kota lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya ya. Baik itu di wilayah barat maupun di wilayah timur ya. Jadi inilah yang juga menjadi salah satu faktor pemicu terbentuknya badai atau thunderstorm, badai guntur yang sifatnya konvektif di Jakarta. Jadi ini Jakarta City tengah kota itu memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat ya dan juga wilayah timur pada siang hari ya. Jadi daytime surface air temperature ya dalam satuan Kelvin. Jadi ini pada siang hari suhunya itu lebih panas di tengah kota dibandingkan wilayah barat dan wilayah timur. Ya. Itu mencapai ya di tengah kota Jakarta kota ya di Monas itu suhunya mencapai 302 Kelvin ya, 302 Kelvin ya di tengah kota Jakarta, di tengah kota di Monas contohnya, dibandingkan dengan suhu di wilayah barat dan timur ya. Jadi di wilayah barat itu hanya sebesar 300 kurang lebih 301,5 maaf 301,2 ya Kelvin. Sementara di tengah kota ya contohnya di Monas itu suhunya pada siang hari mencapai 302 Kelvin. Jadi ada selisih sebesar 1 Kelvin jika dibandingkan dengan wilayah di tengah kota dengan wilayah di barat dan timur Jakarta ya. Nah, inilah yang kemudian membentuk Pulau Bahang kota ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara wilayah barat dengan wilayah timur Jakarta, jika kita plot suhunya ya untuk setiap wilayah, katakanlah di Tangerang, kemudian Grogol ya hingga ke Monas, kemudian Bekasi, Cikarang ya itu di tengah kota itu membentuk pulau panas kota ya atau urban heat island. Jadi kalau kita plot ini membentuk pulau ya. Ini yang disebut dengan pulau panas kota atau urban heat island. Jadi suhu di tengah kota ya itu relatif lebih tinggi atau lebih panas atau lebih hangat dibandingkan dengan suhu di wilayah sekitarnya. Demikian juga misalnya di Banda Aceh ya suhu di tengah kota itu
di Penayung itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu katakanlah di Lambaro ya, atau suhu di Ulele, atau suhu di Chot Iri ya. Jadi suhu di tengah kota Banda Aceh itu relatif panas ya. Jika kita plot suhunya ya, itu akan membentuk semacam pulau ya, semacam pulau. Inilah yang disebut dengan pulau panas kota, atau dalam istilah atau terminologi asing disebut dengan urban heat island ya. Jadi inilah yang mengakibatkan terbentuknya badai yang sifatnya konvektif di Jakarta. Demikian juga untuk wilayah lain di Indonesia, yaitu mekanismenya sama, ya, seperti contohnya di Banda Aceh. Ya. Jika kita plot suhunya untuk setiap wilayah, itu tetap saja wilayah tengah kota Banda Aceh, ya, di Masjid Raya Baitur Rahman misalnya, itu suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi itulah yang menjadi pemicu, salah satu pemicu terbentuknya badai konvektif di wilayah, ya, setiap wilayah di Indonesia. Nah, ini untuk kasus di Jakarta ya, ini wilayah pesisirnya kalau kita perhatikan ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, ini terbentuk angin laut. Jadi kalau kita lihat di sini ada angin yang datang dari laut menuju ke daratan yang kita sebut dengan angin laut ya. Jadi suhu di laut itu lebih rendah dibandingkan dengan suhu di daratan. Jadi suhu di daratan itu tinggi ya. Di tengah kota itu mencapai 303 Kelvin, sementara suhu di laut ya, hanya berkisar antara 300 sampai 301 Kelvin. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan, ya, ada panah berbentuk sisir, ya, itu ada angin yang datang dari laut menuju ke darat, atau kita sebut angin laut. Ya. Jadi ini saya hasilkan melalui pemodelan cuaca ya. Jadi dari pemodelan cuaca ini kita bisa mengetahui ya terbentuknya angin laut di setiap wilayah di mana saja begitu ya. Contohnya di sini adalah di Jakarta. Jadi kita lakukan pemodelan. Dari model ini kita bisa melihat adanya sirkulasi angin laut ya di siang hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini pemanasan yang tidak merata di permukaan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan suhu di laut itu lebih rendah dibandingkan dengan suhu di daratan ya. Perbedaan suhu terutama antara Laut Jawa ya, asal dari angin laut yang datang menuju Jakarta ya. Jadi perbedaan suhu terutama antara Laut Jawa dan Jakarta Kota pada siang dan malam hari di musim kemarau, sehingga wilayah Jakarta mengalami pembentukan angin laut dan darat yang sangat baik. Jadi siang hari terbentuk angin laut, di malam hari ya, karena pemanasan tidak merata dan dataran atau daratan yang lebih cepat dingin ya pada malam hari dibandingkan dengan lautan, maka wilayah di hampir seluruh wilayah di Indonesia ya itu kondisinya ya, jika pemanasannya yang betul-betul tidak merata di permukaan siang hari ya, kondisi laut itu lebih dingin dibandingkan dengan daratan, sementara pada malam hari kondisi laut yang lebih hangat dibandingkan dengan daratan, maka akan mengalami pembentukan angin laut dan angin darat yang sangat baik ya, dan ini bisa kita simulasikan melalui pemodelan ya. Nah, ini juga mekanisme terbentuknya angin laut ya di wilayah Jakarta. Jadi kalau kita perhatikan nih dari Laut Jawa ya, ada angin yang datang menuju ke wilayah pesisir Jakarta ya dalam kecepatan tinggi ya. Jadi ini hasil simulasi atau hasil pemodelan ya. Jadi dari pemodelan ini kita visualisasi penampang lintang utara selatan. Jadi ini utara, ini selatan ya. Jadi ada angin laut yang datang. Ini kalau kita lihat ada panah menuju wilayah pesisir Jakarta. Ya. Ini simulasi pada tanggal 8 Agustus tahun 2004 ya, jam 3 siang. Ya. Dengan jarak delta S ini 1 km. Jadi kalau kita perhatikan panahnya ini ya, ada angin yang datang dari arah laut menuju ke daratan. Itu yang kita sebut dengan angin laut ya. Jadi ini pemanasan yang tidak merata di permukaan, maka terbentuknya angin laut di wilayah utara Jakarta. Jadi kalau kita lihat di sini
Suhu di daratan ya pada siang hari itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di laut. Jadi kalau kita lihat ini suhu di laut 300 Kelvin, sementara suhu di daratan itu lebih dari 300 Kelvin. Ya, pemanasan yang tidak merata kemudian mendorong terbentuknya angin laut ya untuk setiap wilayah pesisir di Indonesia, tidak hanya di Jakarta sebenarnya. Ini untuk kasus di Jakarta saya lakukan pemodelan. Kemudian ya ini kita lihat ya suhunya lebih dingin di wilayah laut dibandingkan dengan Jakarta ya. Semakin ke selatan menuju ke Bogor ya itu suhunya semakin turun ya menjadi relatif lebih dingin ya atau sejuk ya di wilayah Bogor. Sementara di Jakarta suhunya panas, di Laut Jawa itu suhunya relatif dingin ya. Jadi ini juga hasil pemodelan utara selatan ya. Jadi saya plot atau visualisasi penampang lintang utara selatan ya untuk melihat kecepatan angin laut. Angin laut yang datang dari Laut Jawa ya, kemudian melewati kota Jakarta ya, kemudian ini ada naik ke atas ya karena wilayah Bogor yang berada di perbukitan, kemudian di selatannya ada pegunungan tinggi mengakibatkan angin laut yang datang dari Laut Jawa melewati kota Jakarta mengalami kenaikan ya dan udara lembab yang di bawah ya dari laut ya jadi laut kan panas di siang hari mengalami penguapan uap-uap air itu kemudian dibawa oleh angin laut ya melewati kota Jakarta kemudian terdesak naik di lereng perbukitan ini simulasinya maka uap-uap air tadi ya yang datang dari laut itu mengalami kondensasi. Itu telah saya jelaskan di slide sebelumnya dalam kondisi terik ya, dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil ya, terbentuk awan, kemudian terbentuk awan-awan cumulonimbus. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dorongan angin ya. Jadi ketika naik ya. Jadi wilayah Bogor berada di perbukitan, jadi angin tadi turut naik atau ikut naik ya ikut naik jadi uap-uap air yang di bawah juga turut naik ya kemudian terdesak karena faktor pegunungan di selatan tadi menjadi lebih cepat dingin ya kemudian terbentuk awan ya mengalami kondensasi terbentuk awan mengembun terbentuk awan kemudian kondisi lingkungan yang tidak stabil ingat tadi kondisi lingkungan yang tidak stabil jadi udara yang naik itu lebih hangat dibandingkan dengan suhu lingkungan. Jadi dari situ kemudian terbentuk awan cumulonimbus. Dari awan cumulonimbus kemudian turun hujan disertai petir dan angin kencang pada sore hari di wilayah Bogor. Gitu ya. Jadi di sini keterangannya pada siang hari angin laut dengan kecepatan tinggi ya memasuki kota Jakarta. Ini ada simulasinya ya panah-panah ini menggambarkan angin laut ya yang terjadi di kota Jakarta hingga ke wilayah Bogor ya. Jadi pada siang hari angin laut dengan kecepatan tinggi memasuki Jakarta menuju kurang lebih 60 km ke wilayah selatan yang lebih tinggi. Jadi pada siang hari angin laut ya, ini datang dari Laut Jawa ya, melewati kota Jakarta ya, memasuki kota Jakarta di sini disebut ya melewati kota Jakarta terus ya menuju ke selatan kemudian terdesak naik karena berada di dataran tinggi, ya, Bogor berada di dataran tinggi. Uap-uap air yang di bawah juga terdesak naik karena adanya lereng-lereng pegunungan, kemudian mengembun membentuk awan, kemudian dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil, ya uap air tersebut yang telah mengembun membentuk awan terus naik ke atas membentuk awan cumulonimbus. Ya. Jadi ini juga terhubung dengan angin lembah di daerah Bogor. Ya, jadi di siang hari itu juga terbentuk angin lembah. Ya, disebut angin lembah berarti angin yang datang dari lembah menuju ke gunung. Ya, jadi ini semacam menguatkan. Jadi angin laut tadi kemudian diperkuat oleh angin lembah. Ya, makanya setiap sore di Bogor ya itu turun hujan diakibatkan adanya badai orografik. Ya, jadi antara angin laut dengan angin lembah di Bogor ini ya, menguatkan ya, untuk terbentuknya badai yang sifatnya orografis di Bogor.
Ya, kalau di kota Jakarta itu lebih karena faktor konvektif. Jadi panas di siang hari mengakibatkan uap air yang datang dari Laut Jawa tadi dengan cepat mengalami gaya buoyancy atau mengapung ke atas dalam kondisi lingkungan tidak stabil bersyarat. Ya, uap-uap air yang telah mengembun tadi membentuk awan cumulonimbus. Ya, kalau kita lihat di sini kan di tengah kota Jakarta. Jadi angin laut ini juga ada naik ke atas. Ini mengalami konveksi, ya, konveksi, ya, mengalami konveksi. Kemudian dari sini ya naik ke atas, ini terbentuk awan cumulonimbus dan muncul awan-awan, maaf, ini angin laut ya naik ke atas ya, memicu terbentuknya awan-awan cumulonimbus yang tinggi dan kemudian badai yang sifatnya konvektif turun di Jakarta. Sementara di wilayah Bogor ini badai yang sifatnya orografis ya, yang dikuatkan ya, oleh kehadiran angin lembah ya dari Bogor ya menuju ke gunung. Jadi ini disebutkan bahwa penggabungan kedua angin lokal menghasilkan resultan kecepatan angin yang lebih besar. Nah, itu ya. Jadi ada angin laut yang datang dari Laut Jawa dan juga ada angin lembah yang datang dari Bogor, ya, Bogor di Lembah Bogor. Jadi penggabungan kedua angin lokal menghasilkan resultan kecepatan angin yang lebih besar, sehingga mengakibatkan udara terdorong ke atas di sepanjang lapisan perbatas rendah. Jadi lapisan perbatas itu ya berada di ketinggian antara permukaan hingga 900 hektopascal ya ini. Jadi ini untuk sumbu X-nya dalam satuan tekanan ya. Hektopascal ini tekanan ya. Jadi lapisan perbatas itu berada pada ketinggian kurang lebih dari permukaan hingga 1 km dari permukaan laut ya. Jadi inilah, jadi penggabungan kedua angin lokal menghasilkan resultan kecepatan angin yang lebih besar sehingga mengakibatkan udara terdorong ke atas di sepanjang lapisan perbatas rendah gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan hujan yang sangat lebat, yang turun dari awan cumulonimbus yang terjadi di Bogor gitu ya. Sementara untuk yang wilayah Jakarta itu sifatnya konvektif. Jadi kalau kita perhatikan di sini angin lautnya ada yang terdorong naik ke atas, kemudian turun kembali. Ini karena faktor konvektif tadi, karena panas di siang hari, panas terik di siang hari mengakibatkan proses konvektif ya. Jadi uap air tadi atau massa udara lembab tadi naik ke atas ya. Dalam kondisi lingkungan atmosfer tidak stabil ya, terdorong oleh angin laut, itu mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus yang tinggi ya. Dari situ kemudian turun hujan yang sangat lebat di wilayah Jakarta. Nah, ini ya kalau kita perhatikan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa ini untuk wilayah Bogor itu sifatnya orografis ya, orografis. Jadi badainya itu lebih karena faktor pegunungan. Ada hadirnya pegunungan di selatan, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak di selatan Bogor ya, untuk wilayah Bogor. Sementara untuk wilayah Jakarta itu lebih karena faktor konvektif. Jadi ini tugas Anda bagaimana membedakan antara badai yang terbentuk karena faktor orografis dengan badai yang terbentuk karena faktor konvektif. Oke, silakan buat resumenya. Jadi untuk yang orografis, yaitu ilustrasinya seperti ini, ada angin yang datang dari laut. Ini yang saya katakan kalau wilayah-wilayah atau kota-kota yang berada atau yang berhadapan dengan laut, kemudian di belakangnya ada pegunungan, mekanisme badai orografis yang terbentuk adalah seperti ilustrasi ini ya. Jadi ada angin yang datang dari laut ya, contohnya di Melabuh, Tapatoan ya, kemudian di Blangpidi, Calang ya, itu yang berhadapan dengan lautan, kemudian di wilayah timurnya atau di belakangnya ada rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Jadi mekanismenya seperti ini terbentuknya. Jadi ada angin laut yang datang ya, pada siang hari tentunya, kemudian ini terdesak naik oleh lereng pegunungan ya. Dari situ
uap air yang dibawa oleh angin laut ya. Jadi angin laut ini kan membawa uap air juga karena lautan di siang hari kan mengalami pemanasan. Panas mengalami penguapan ya, menguap dia laut yang panas menguap. Kemudian timbul uap-uap air ya. Uap-uap air ini kemudian dibawa oleh angin laut. Kemudian ketika terdesak naik ya karena terdorong oleh angin tadi. Jadi dari hasil simulasi bisa kita lihat tadi ya, adanya dorongan dari angin laut yang mengakibatkan uap-uap air atau massa udara lembab tadi ya itu mengalami jenuh dengan cepat dan kemudian terbentuk awan ya berkondensasi membentuk awan atau mengembun membentuk awan. Kemudian awan-awan ini dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil ya terus naik ke atas membentuk awan cumulonimbus. Dari situ kemudian dari awan cumulonimbus ini kemudian turun hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hari ya. Jadi ini mengalami adiabatic cooling ya sementara karena seluruh uap air terbentuk uap air karena seluruh uap air tadi yang kemudian terbentuk awan cumulonimbus di wilayah yang berhadapan dengan angin ya windward ya dan hujan turun di lereng pegunungan yang berhadapan dengan angin atau disebut dengan windward. Jadi ketika semua hujan telah turun di balik gunung ya itu kondisinya kering ya, kering ya. Nah, ini yang kita alami di wilayah Banda Aceh ya. Di bagian barat itu ada pegunungan. Jadi di Loknga katakanlah itu hujan lebat ya, tapi di balik gunung atau kita ya di Banda Aceh ini ya, di belakang gunung itu pegunungan Bukit Barisan mengalami tidak mengalami hujan lagi begitu. Jadi seluruh hujannya itu telah turun di Loknga atau telah turun di Long ya atau telah turun di Lepung ya begitu. Jadi kita di Banda Aceh ya tidak mengalami hujan karena seluruh hujannya itu telah turun di Long misalnya begitu. Nah, itu mekanismenya seperti ini ya. Jadi ada angin laut ya. Jadi laut memanas, menguap di siang hari ya angin laut membawa uap-uap air tersebut kemudian terdesak naik ya dalam kondisi tidak stabil membentuk awan cumulonimbus di daerah windward atau daerah yang berhadapan dengan angin. Kemudian awan cumulonimbus terbentuk dan hujan turun di lereng-lereng pegunungan di daerah windward atau daerah yang berhadapan dengan angin. Itulah mengapa daerah yang berhadapan dengan angin itu relatif basah dibandingkan dengan daerah di belakang angin atau di balik gunung gitu ya. Contohnya antara Long dan Banda Aceh ya yang dipisah oleh pegunungan Bukit Barisan ya. Jadi di Long itu relatif basah karena berhadapan dengan angin, sementara di Banda Aceh, Kuta Codgli, di Lembah Selawah, Selimum sampai ke Banda Aceh itu relatif kering ya karena seluruh hujan telah turun di Long ya dibandingkan dengan wilayah di balik gunung, di balik pegunungan Bukit Barisan ya. Contohnya di Selimum hingga ke Banda Aceh itu relatif kering ya karena seluruh hujan telah turun di Long ya. Karena kita berada di balik gunung maka disebut dengan daerah leeward ya yang relatif kering atau sering disebut juga dengan rain shadow atau daerah bayang hujan ya. Jadi wilayah Selimum hingga ke Banda Aceh ini relatif kering dibandingkan dengan wilayah Long, Lupung hingga ke Loknga ya. Karena wilayah Long, Lupung dan Loknga itu adalah daerah windward atau daerah yang berhadapan dengan angin. Di sana ya cuacanya itu relatif basah karena sore hari turun hujan akibat mekanisme badai orografis tadi ya. Sementara kita yang berada di balik pegunungan Bukit Barisan, Selimum hingga ke Banda Aceh ya, itu mengalami kering ya, kondisi kering karena berada di balik gunung atau daerah leeward atau sering juga disebut dengan daerah bayang-bayang hujan, rain shadow. Jadi kita kering ya. Nah, ini mekanisme pemicu badai konvektif di Jakarta ya. Jadi pada musim hujan ya, zona konvergensi terbentuk di wilayah Jakarta. Jadi kalau kita lihat simulasi tadi ada angin laut yang naik di tengah kota Jakarta. Nah, itulah
Salah satu faktornya karena adanya konvergensi ya, yang diakibatkan oleh pertemuan angin sinoptik barat ya, barat laut dengan angin lokal ya, dengan angin laut tadi. Jadi kalau dibuat transek A ke B ya, ini dari studi Sofyan et al. Tahun 2005 ya, dia mensimulasikan angin permukaan pada musim hujan, maka terbentuk konvergensi ya di wilayah Jakarta ya, akibat pertemuan angin sinoptik barat laut dengan angin lokal. Jadi dari A ke B ini ada angin sinoptik barat laut ya, barat laut dengan angin lokal yang datang dari Laut Jawa ya, atau Teluk Jakarta, itu mengakibatkan konvergensi. Dari hasil simulasi sebelumnya juga tadi setelah saya perlihatkan adanya angin laut yang naik di tengah kota Jakarta ya. Jadi apa itu angin sinoptik? Angin sinoptik ini adalah sirkulasi angin barat laut yang bertiup dari khatulistiwa dengan angin barat dari Samudera Hindia. Nah, ini ya, jadi angin sinoptik ini adalah sirkulasi angin barat laut yang bertiup dari khatulistiwa dengan angin barat dari Samudera Hindia. Nah, sirkulasi angin ini dipengaruhi oleh tekanan rendah ya di utara benua Australia, karena pada musim hujan ya di belahan bumi selatan, terutama di benua Australia ya, kita kondisinya hujan, tapi di sana sedang mengalami musim panas. Akibat musim panas, tekanan udara menjadi lebih rendah di Australia, terutama di utara Australia. Jadi pada musim hujan ya, bulan Desember, Januari, Februari, musim hujan di Indonesia. Sementara pada bulan Desember, Januari, Februari di Australia itu adalah musim panas. Ya, akibatnya tekanan udara di sana menjadi lebih rendah. Jadi angin itu bertiup dari barat laut ya, terus menuju ke tenggara ke wilayah Darwin ya di Australia. Gitu. Ini yang disebut sirkulasi angin dipengaruhi oleh tekanan rendah di utara benua Australia, karena di sana pada ketika kita mengalami kondisi hujan di bulan Desember, Januari, Februari, di sana sedang mengalami musim panas. Akibatnya tekanan udara di sana menjadi lebih rendah dan angin bertiup menuju ke wilayah utara Australia, melintasi wilayah Indonesia ya. Jadi ini yang disebut dengan angin barat laut ya, angin sinoptik barat laut. Jadi zona konvergensi dapat terjadi kapan saja angin laut terbentuk di musim hujan. Zona ini bergerak dari pantai barat laut Jakarta ya, ini ya, menuju ke tenggara kota Jakarta ya, sesuai dengan sirkulasi angin sinoptik tadi yang terus berakhir ya, atau yang terus bersirkulasi pada musim hujan ya, menuju ke utara Australia ya. Jadi keadaan ini menunjukkan angin sinoptik barat daya cenderung mencegah masuknya angin laut dari Laut Jawa menuju daratan. Nah, ini mengakibatkan terbentuknya konvergensi. Jadi dari hasil simulasi saya tadi juga telah diperlihatkan adanya konvergensi angin ya. Konvergensi angin. Jadi dari studi Sofyan ini ya, dia lebih detail menjelaskan adanya konvergensi angin di wilayah Jakarta, terutama pada musim hujan yang diakibatkan oleh adanya angin sinoptik barat laut yang melintasi Indonesia menuju ke utara Australia. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada konvergensi angin. Ya, dan ini yang menjadi salah satu pemicu terbentuknya badai konvektif ya di Jakarta pada musim hujan. Ya, jadi ini angin laut ya, ini Laut Jawa, angin yang datang dari laut kemudian mengalami konvergensi naik ke atas ya, ini membentuk awan cumulonimbus, turun hujan ya. Kemudian ini ada penurunan, kemudian naik kembali ketika melintasi wilayah selatan yang lebih tinggi ya, Bogor ya, kemudian di belakangnya ada Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau kita lihat keterangannya di sini penampang lintang angin dan suhu potensial. Jadi ini suhu potensial yang kontur, sementara yang angin digambarkan dengan panah ya. Pada jam 1 siang, penampang vertikal menggambarkan front angin laut pada 40 km di wilayah Jakarta. Jadi ini ada front angin laut ya. Jadi ada angin sinoptik kemudian bertabrakan dengan angin laut ya yang datang dari Laut Jawa. Itu mengakibatkan terbentuknya front ya 40 km dari pesisir.
ya ke dalam wilayah Jakarta, ya di tengah kota ya. Nah, struktur subsidensi yaitu turunnya angin yaitu terdapat di belakang front dan ketebalan angin laut itu sebesar 800 meter ya. Jadi ini. Jadi kalau kita gambarkan, ini simulasi juga dia. Kalau kita gambarkan penampang lintang angin dan suhu potensial untuk kasus Jakarta pada jam 1 siang pada tanggal 10 Februari tahun 2001 ya di musim hujan. Di sepanjang garis AB tadi itu terbentuknya front ya karena konvergensi angin sinoptik dan angin lokal yang berasal dari lautan. Adanya front, kemudian di belakang front ada subsidensi, kemudian naik kembali di selatan ketika angin melintasi wilayah pegunungan tinggi di selatan Pulau Jawa ya. Kemudian subsidensi di belakang zona konvergensi disebabkan oleh pemanasan bagian atas dari lapisan angin. Jadi kalau kita perhatikan suhu potensialnya ini lebih tinggi di lapisan atas dibandingkan dengan suhu di permukaan. Ya, nah inilah mengakibatkan subsidensi di belakang zona konvergensi. Jadi ini zona konvergensi, ya, zona konvergensi di mana angin naik ke atas ya ini sebenarnya membentuk awan cumulonimbus ya kemudian hujan turun di bawahnya. Nah, zona konvergensi ini disebabkan subsidensi di belakang zona konvergensi ini disebabkan oleh pemanasan ya, bagian atas dari lapisan angin. Jadi di atas itu di lapisan atas suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan di permukaan. Dan ini yang mengakibatkan subsidensi di belakang zona konvergensi. Kemudian naik kembali karena faktor pegunungan tinggi di selatan Pulau Jawa, terutama di selatan Jakarta. Ada dua gunung tadi ya, Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak tadi. Jadi subsidensi di belakang zona front ini ya itu diakibatkan oleh pemanasan, perbedaan panas antara lapisan atas ya dengan lapisan di permukaan. Ya, lapisan atasnya suhunya ini mencapai 312 Kelvin, sementara di permukaan suhunya berkisar 300 Kelvin. Jadi ada selisih suhu yang besar ya antara lapisan atas dan permukaan. Nah, gradien suhu ini yang mengakibatkan terjadinya subsidensi di belakang zona konvergensi atau di belakang front angin ini ya. Nah, ini juga ada keterangan selanjutnya, udara hangat naik di sepanjang zona frontal. Nah, ini ya tadi. Karena udaranya hangat naik, ya, kemudian dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil, ya, itu mengakibatkan terbentuknya awan-awan cumulonimbus, ya, awan cumulonimbus tinggi, dan kemudian hujan turun di bawah zona konvergensi ini atau di bawah front ini ya, yang dimana di atasnya telah terbentuk awan cumulonimbus, ya, hujan lebat turun disertai angin permukaan yang kencang. Kemudian udara hangat yang naik ini memicu terbentuknya hujan petir pada sore hari di Jakarta. Tadi kan angin lautnya terjadi pada siang hari jam 13 hingga jam 15 ya. Kemudian sore harinya udara yang hangat, kemudian faktor konvergensi front yang terbentuk ya, jadi udara lembab tadi yang mengandung uap air naik ke atas dalam kondisi lingkungan atmosfer yang tidak stabil ya mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus yang tinggi ya dari bawah. Tercipta awan cumulus. Jadi udara lembab tadi ya yang mengandung uap air ya dalam kondisi lingkungan atmosfer tidak stabil ya itu mengakibatkan terbentuknya awan cumulonimbus ya di zona konvergensi ini, zona front ini. Kemudian hujan deras ya serta angin kencang, kilat dan petir turun di permukaan. Nah, itu terjadi pada sore hari di Jakarta ya. Mekanisme ini juga terkait dengan wind shear atau geser angin vertikal untuk menghasilkan badai ekstrim di Jakarta. Jadi wind shear itu perbedaan arah dan kecepatan angin antara lapisan atas dengan permukaan. Dan itu juga mendorong terbentuknya badai konvektif di Jakarta. Ya. Nah, jadi dari studi Sofyan tadi, ya, dia menggambarkan, dia membagi wilayah Jakarta itu menjadi dua zona konvergensi. Ya. Wilayah timur itu dipengaruhi oleh
udara laut dari Laut Jawa, sementara wilayah barat itu tidak dipengaruhi oleh udara Laut Jawa, gitu ya. Jadi zona konvergensinya itu ya dari barat laut menuju ke tenggara. Dari sini kemudian dibagi ya, ada udara ya, masa udara ini dipengaruhi oleh lautan yang datang dari Laut Jawa, terutama berdampak di wilayah timur Jakarta. Kemudian untuk wilayah barat Jakarta itu tidak dipengaruhi oleh udara lembab yang datang dari Laut Jawa ya, tapi lebih karena faktor angin sinoptik atau sirkulasi angin musiman tadi yang datang dari barat laut menuju ke utara Australia yang bertekanan rendah ya, yang terjadi pada musim hujan. Jadi wilayah Jakarta dibagi menjadi 2 zona konvergensi. Jadi ini sepanjang garis konvergensi dibagi menjadi 2, wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur ini dipengaruhi oleh udara dari lautan yang mengandung banyak uap air, ya karena lautan kan memanas di siang hari, kemudian melepas uap air ke angkasa. Kemudian wilayah timur itu lebih berpengaruh atau dipengaruhi oleh adanya aliran udara yang datang dari laut. Sementara untuk wilayah barat itu lebih karena faktor angin musiman, ya angin yang bertiup dari barat laut menuju ke tenggara, ya atau angin barat, ya disebut dengan angin baratan. Dan wilayah barat, ya kalau kita perhatikan dari pembagian zona konvergensi oleh Sofyan et al. Ini tidak dipengaruhi oleh udara yang datang dari lautan. Sementara timur ini dipengaruhi oleh udara yang datang dari lautan. Akibatnya wilayah timur ini ya cenderung relatif lebih basah ya, karena banyak mengandung uap air. Ya. Udaranya lembab, banyak mengandung uap air. Jadi di sepanjang zona konvergensi ya ini turun hujan yang sifatnya konvektif. Ya. Jadi dari ilustrasi ini, ya tugas Anda adalah silakan dibikin resume. Bagaimana wilayah Jakarta ini dibagi menjadi 2 konvergensi menurut studi Sofyan et al. Bagaimana mekanisme pembagian 2 zona konvergensi di wilayah Jakarta berdasarkan studi dari Sofyan et al. Tahun 2005. Di mana di situ disebutkan bahwa wilayah timur itu lebih dipengaruhi oleh udara laut ya yang kaya akan uap air, sementara di wilayah barat ya Tangerang Selatan itu tidak dipengaruhi oleh angin laut atau angin yang membawa banyak uap air dari lautan, tapi lebih dipengaruhi oleh angin musiman, terutama di sini adalah angin barat. Silakan dibikin resumenya.